Kalian pasti udah sering banget ngelihat adegan naga di TV-TV zaman dulu nggak sih? Yang dimana ngebuat gue jadi penasaran di Indonesia beneran pernah ada naga nggak ya? Diketahui naga ternyata udah sering muncul pada arsitektur Jawa kuno di era kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Dari abad 10 sampai ke 16. Nah, di Bali terdapat seekor naga bernama Naga Besuki yang merupakan makhluk mitologi kepercayaan Hindu dan menjadi salah satu penyebab Pulau Jawa dan Bali bisa kepisah. Gimana caranya? Sembari ngegambar, gue ceritain juga. Ternyata Naga Besuki aslinya berasal dari naskah kuno India, yang dimana di versi itu Doi merupakan putra yang dilahirkan oleh seorang perempuan bernama Kadru, seorang istri dari Maharsi Kasyapa, seorang penyair dan orang suci yang diberikan wahyu. Menurut ceritanya, Dewi Kadru ini nggak bisa punya anak, sampai akhirnya ia bertemu dengan Kasyapa yang akhirnya menganugerahinya 1000 orang anak, tapi dalam bentuk telur yang kudu dia jaga sampai 500 tahun, bayangin aja. Tapi nggak tahu gimana caranya, yang penting semua telurnya tuh akhirnya pada menetas. Dari dalamnya keluar banyak naga, dan salah satunya ya Naga Besuki. Di India katanya Naga Besuki ini adalah ular milik Dewa Siwa yang dikalungin di lehernya. Doi digambarkan sebagai ular kobra yang kepalanya tuh selalu ngembang dan siap buat matok kepala orang gitu. Ini alasan kenapa gue mencoba membuat desain kepalanya tuh memiliki shape dan bentuk yang sama dengan ular kobra, terutama pada bagian taringnya, untuk ngebedain dengan naga pada umumnya. Di sisi lain, gue pengen ngebuat penampilannya terlihat sepuh dan terlihat tua, ya basically karena tentunya naga umurnya pada panjang-panjang ya kan. Naga Besuki digambarkan punya permata bernama Nagamani di kepalanya. Di beberapa gambar wayangnya, Doi digambarkan memiliki mahkota, tapi gue berusaha untuk mempertahankan kesan natural dan believable pada desainnya. Jadi gue buat mahkotanya terbuat dari terumbu karang emas yang menyerupai mahkota. Baik India maupun Nusantara, dua-duanya menggambarkan kalau Naga Besuki ini hidup mostly dalam air atau lautan yang tugasnya mengembalikan kesuburan saat bumi mengalami kekeringan selama berabad-abad. Makanya di sini gue rencananya pengen membuat anatominya tuh menjadi hybrid antara hewan laut dan air tawar. Selain itu, walaupun di naskah India Naga Besuki berwarna hitam, tapi gue tuh pengen membuat warnanya tuh lebih vibrant dan relate dengan warna biru lautan. Selain itu karena menurut gue dia juga adalah jelmaan Dewa Wisnu, jadi ya gue pengen pakai warna biru gitu. Kalau di Nusantara sendiri, Naga Besuki dipercaya sebagai dewa keselamatan yang berwujud ular putih. Karena gue pengen konsepnya lebih Nusantara, gue pengen menjadikan warna putih sebagai warna yang dominasi badannya. Biasanya naga punya kaki atau tangan kecil dengan cakar. Nah, di sini gue ngeganti pakai kaki udang. Anyway, selain itu gue juga sempat mikir, kira-kira gimana cara Naga Besuki ini berenang di lautan gitu. Jadi karena badannya gede dan panjang, jadi gue perlu nambahin beberapa sirip di beberapa part biar Doi bisa berenang dengan mudah. Mulai dari sirip penyu untuk menyeimbangkan lehernya dan sirip ikan yang ada di belakang kepalanya. Gue juga nambahin sirip gede menyerupai sayap yang bisa dia buka lebar untuk membuatnya bisa terbang. Di Indonesia terdapat legenda kalau Naga Besuki punya sirip yang jika rontok bakal jadi emas, dan di bagian ekornya lah zat emasnya paling banyak. Yang dimana ini juga diceritain dalam legenda Selat Bali saat Manik Angkeran yang serakah memotong ekor Naga Besuki yang penuh dengan emas dan berlian buat dia jadiin bahan taruhan judi lagi. Di sini gue membuat desain ekornya lebih menyerupai perpaduan antara ekor lobster sama lele kali ya. Karena emas bersifat keras, jadinya gue pakai ekor lobster yang memiliki sifat tekstur yang juga padat gitu, biar desainnya lebih believable. Gue juga terinspirasi dari creature kepiting yang ada di Moana, yang dimana cangkangnya diselimuti sama banyak emas dan perhiasan berharga. Kalian masih ingat gak sih namanya siapa? Naga Besuki dipercaya oleh orang Hindu sebagai makhluk dewata yang memberikan keselamatan untuk bumi dan manusia. Kalau dipikir-pikir lumayan kontras juga ya sama naga versi barat yang sifatnya lebih ke destruktif dan problematik gitu. Anyway, nama Naga Besuki terabadikan menjadi salah satu pura terbesar di Indonesia bernama Pura Besaki di Bali. Dan kira-kira hasilnya kayak gini. Kalau di daerah kalian punya creature atau tokoh monster legenda juga nggak? Kasih tahu di kolom komen. Kira-kira di sini bikin apa lagi ya? Ikutin terus proses berkarya gue yang lebih lengkap di channel ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe and see you on the next one.